Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berjuang terus supaya kita betul-betul semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang terus untuk membersihkan hati kita. Jangan ada dengki, jangan ada dendam, jangan ada benci, jengkel. Walaupun kita ini manusia normal, punya hawa nafsu, punya marah, tapi usahakan banyak mengingat Allah. Insya Allah marah, jengkel, benci, dengki, semua itu mudah sekali hilang. Kalau orang dekat kepada Allah, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah sekali memaafkan orang lain. Mudah sekali menghilangkan dendam, menghilangkan benci, menghilangkan jengkel. Mudah sekali kalau hati ini dibersihkan terus. Kalau hati kita ini betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, insya Allah tenang hati. Dan kalau kita mudah memaafkan orang lain, mudah melupakan kesalahan orang lain, mudah menghilangkan jengkel, menghilangkan kebencian, menghilangkan dendam, ini ciri-cirinya wali Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu. Mereka tidak punya hati dengki, dendam, benci, marah. Punya rasa marah sebentar selesai, sebentar turun, mudah sekali memaafkan orang lain. Karena mereka juga punya nafsu, tapi mudah sekali meredam marahnya. Jadi menundukkan hawa nafsunya itu, mereka itu menang. Mereka menang sehingga bisa meredam marahnya, meredam dengkinya, meredam hawa nafsunya yang jahat tadi. Sehingga mereka punya hati bersih. Dan orang yang hatinya bersih, pikirannya tenang, tidak punya musuh. Dia merasa tidak ada yang dia musuhi, tidak ada yang perlu dia musuhi, tidak punya jengkel, tidak punya rasa marah. Itu paling nikmat hidup. Kalau kita bisa meredam, kita bisa menundukkan hawa nafsu kita supaya betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tenang hidup, tidak punya musuh rasanya. Tenang insya Allah. Kita tidak kepikiran, tidak jadi kepikiran, tidak jadi sakit hati, tidak jadi dendam. Ini ciri-cirinya wali Allah. Mari kita berusaha betul-betul membersihkan hati kita ini dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, berbuat, usahakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Usahakan selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi Adam waktu diturunkan dari surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ihbitu minha jami'a fa imma yasiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun." Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang kalau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gelisah, tidak takut mati,
Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, tenang hidup, tidak membutuhkan obat penenang, tidak membutuhkan obat-obatan untuk menenangkan diri kita. Tidak perlu itu semua, nggak ganggu, nggak berguna bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya bersih. Nggak butuh obat-obat penenang. Kalau mereka bersihkan hati, mereka hidup tenang. Mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, hidupnya tenang, gelisah hilang semua insyaallah. Malah merasakan lezatnya iman kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin. Lihat orang kaya, kita tidak berharap sama mereka. Walaupun hidupnya pas-pasan, dia nampak lebih kaya karena dia tidak berharap kepada makhluk. Dia beramal, dia bisa beramal tidak pelit, tidak mencintai dunia berlebihan. Kalau mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, tenang hidupnya. Tidak berharap kepada orang kaya, tidak berharap kepada makhluk. Yang dia harapkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya mau ngasih, mau tidak ngasih, dia tidak mau berharap. Ini orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Tidak ada rasa benci, dendam, tidak ada rasa jengkel. Senang hidupnya karena dia tahu dunia ini sementara. Kekayaan itu sementara. Dan semua ini akan ditinggalkan. Mereka semua yang mempunyai harta, mempunyai kekayaan sebesar apapun juga, mereka akan mati. Mungkin seminggu yang akan datang mereka sudah tinggal di kuburan. Mungkin 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mereka sudah tinggal di kuburan. Dunia ini kecil. Orang yang beriman tahu, orang yang beriman yakin, orang yang beriman tenang karena mereka punya iman. Punya iman, tidak iri. Buat apa iri? Dunia hanya sebentar. Dunia hanya sementara. Lihat orang punya jabatan, lihat orang punya pangkat, lihat orang punya kedudukan. Enggak iri, enggak ada dengki, enggak ada benci. Enggak ada. Orang yang beriman hatinya tenang, tentram karena dia tahu itu hanya sementara. Dan ini hanya dunia, hanya tipuan sementara. Kalau mereka tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa senang. Walaupun punya harta banyak, walaupun punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, kalau tidak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersiksa. Tersiksa dengan pangkatnya, tersiksa dengan hartanya, tersiksa sampai dikubur, tersiksa sampai di akhirat. Orang yang beriman tahu, orang yang beriman tenang. Apa yang diberi oleh Allah dia bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa bersyukur, masih bisa datang ke masjid, masih bisa rukuk, masih bisa sujud. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat terbesar. Kita masih diberi hidayah, masih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyembahnya. Mari kita berusaha mentaati, mari kita berusaha mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini sementara. Siksa dunia saja kita enggak kuat. Siksa di dunia ini saja kita tidak mampu, nggak tahan. Coba kita lihat di Palestina. Padahal itu mereka-mereka yang terbunuh itu mereka wali-walinya Allah. Mereka itu orang-orang yang mati syahid untuk membela negaranya. Mereka hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Kalau kena bom tidak mati, terus tangan putus, kaki putus. Kalau orang yang kurang imannya, wah, terasa betul itu pedihnya.
sakitnya terasa betul. Tapi bagi mereka, orang-orang yang imannya sudah tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu terasa nikmat. Mereka merasa dekat dengan Allah. Mereka berjuang. Mereka merasa dekat dengan Allah. Bahkan mereka merasakan nikmat-nikmat. Ada yang mereka itu sakit tidak pakai dibius, dijahit hanya dengan membaca Al-Quran. Coba kita renungkan, karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak beriman, terasa betul pedihnya dunia ini saja tidak kuat. Orang yang kakinya patah-patah, tangannya patah, sakit, berat, sulit. Mau ke kamar mandi sulit, mau ke masjid sulit. Alhamdulillah kita ini masih diberi kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nikmat Allah yang besar di sekujur badan kita ini. Alhamdulillah. Jadi bagi orang yang beriman, semuanya itu nikmat sebetulnya. Mereka tidak dijajah, nikmat, dijajah itu juga nikmat. Bagi orang yang beriman, dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jihadnya benar, membela negaranya, membela agamanya. Jadi semua jadi kebaikan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, semuanya jadi nikmat. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun diberi kekayaan yang besar, harta yang banyak, kita tidak bakal nikmat. Hati kita gelisah, pikiran kita gelisah, sedih, bingung, takut mati. Tambah banyak hartanya, tambah gelisah, tambah takut mati. Karena harta-harta tersebut tidak bisa dimiliki. Manusia ini tidak perang pun mati. Biar dia hidup di rumahnya tenang, tentram, tidak ada yang bunuh pun, bisa mati kalau sudah waktunya mati. Itulah manusia. Ditembak, dibom atau tidak, tetap ya pasti mati. Tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun punya harta banyak, walaupun punya pangkat banyak, tetap walaupun keadaannya makmur, tenang, tentram, nggak ditembak, nggak dibunuh, tetap ya bakal mati. Tetap bakal mati kalau sudah waktunya. Jadi mari kita siap-siap. Kita siap-siap. Orang yang jadi apa saja, walaupun dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, mungkin 1 tahun lagi dia mati, masuk di kuburan. Itulah manusia, itulah kehidupan dunia. Maka dari itu, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih hidup, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Di setiap gerak-gerik kita, di setiap tingkah laku kita, di setiap ucapan dan perbuatan kita, gunakanlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Coba bayangkan, masuk neraka dikekalkan oleh Allah di dalamnya. Alangkah mengerikan. Yang mereka itu walaupun kelihatannya saat ini mereka senang, tapi mereka kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara, yang mana mereka bakal kembali kalau mereka kufur, ingkar, tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Coba bayangkan. Untung kita ini diberi nikmat yang terbesar, hidayah. Kita masih beriman kepada Allah, masih bisa datang ke masjid, masih Islam. Tinggal kita memperbaiki diri supaya semakin sempurna keislaman kita.
supaya semakin benar. Tinggal kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk maksiat. Anggota badan kita ini, tangan, mata, seluruh organ tubuh kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan di jalan Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan yang sebaik-baiknya. Kita masih diberi kesempatan bisa bergerak, bisa rukuk, bisa sujud. Itu nikmat yang sangat besar. Ada orang yang tidak kecelakaan, tidak kena bom, mendadak kakinya tidak bisa digerakkan. Tangannya sulit digerakkan, sakit. Ada. Kena penyakit-penyakit yang kita ini tidak sanggup memikirkan. Malamnya sehat, paginya stroke. Malamnya sehat, bangun pagi sudah tidak bisa bangun, stroke, menceng. Ada yang tangannya tidak bisa digerakkan sakit, pedih. Ada yang kena asam urat, itu aja sudah sulit. Mau gerak sulit. Tidak kena bom, tidak kecelakaan. Kalau Allah mau memberi penyakit itu sebentar. Maka dari itu hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa. Kita tidak kuat, tidak mampu menghadapi siksanya Allah, tidak kuat. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja kita tidak kuat, tidak tahan kita. Berat. Kita tidak kuat, tidak tahan kita. Coba kita renungkan orang-orang yang ada yang dia buang air di atas ranjang, tidak bisa duduk. Ada yang uangnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak bisa duduk, tidak bisa. Jadi kalau perjalanan dari Surabaya ke Malang, dia harus buang air di atas mobilnya. Ada orang-orang seperti itu. Coba kita renungkan. Itu orang kaya, hartanya banyak. Ya itulah orang-orang yang tertipu. Kalau dia tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, siksa di akhirat jauh lebih pedih. Siksa dunia saja tidak kuat kita, tidak tahan. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani berbuat dolim, berbuat syirik, berbuat keji, berbuat perzinahan. Jangan berani-berani berbuat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih diberi kesempatan hidup yang panjang misalnya kita masih diberi kesempatan hidup yang panjang, alhamdulillah, gunakan di jalan Allah. Gunakan terus di jalan Allah. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu. Yang tidak kena bom pun, tidak kena senjata pun, tidak kena kecelakaan pun bisa merasakan pedih, sakit. Dikasih asam urat saja terasa. Coba kita renungkan ini. Banyak caranya Allah. Kalau mau mengadab manusia ini banyak caranya. Orang yang kena bom pun, kalau Allah tidak memberikan rasa sakit, rasa pedih, dia tidak terasa. Tidak terasa. Banyak orang-orang yang seperti itu di Palestina. Dia kena bom tapi dia masih tersenyum. Dia kena tembak peluru masuk di kepalanya, tapi dia masih tersenyum. Karena apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah ini. Allah bisa mencabut rasa sakit, rasa pedih, bisa Allah cabut. Dan Allah bisa memberi rasa pedih, rasa sakit, walaupun tidak kena apa-apa. Bisa. Maha segalanya. Jelas bisa. Tidak ada yang Allah tidak bisa. Semua rasa itu tergantung Allah. Orang yang kecelakaan pun kalau Allah memberi rasa nikmat, tidak terasa sakit, ya tidak sakit. Kalau Allah kasih rasa pedih, ya terasa teriak-teriak. Disitulah Allah Maha segalanya. Maka dari itu banyak mengingat Allah, gunakan di jalan Allah. Jangan berani-berani menentang ajaran Allah. Jangan berani-berani menyelisihi ajaran Nabi SAW.
Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.